Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sydney. 1000 Aduh. kilometer dari rumah saya di Melbourne, jadi saya berada di Sydney hari ini. Di Sydney hari ini. Wah, Masya Allah. Naik mobil 1000 kilometer 1000 kilometer. sampai. Masya Allah, Bang Nuim, wih, luar biasa. Usia sudah senior, masih bawa mobil sendiri Bang Nuim tentu ya. Tapi dikatakan oleh Mahathir, jangan sekali-kali pertama merasa tua. Oh gitu. Jadi bolehlah tua-tua keladi, tua-tua kelapa. Itu pendengar kita tuh, dengar tuh ya. Jangan pernah merasa tua. Ya luar biasa. Tapi kalau ada mak-mak pakai burkini ini kan jadi masalah. Ini bikini kan Prancis dan wanita muslimah itu muslim lah di sana itu kan terus berkembang, bahkan sampai hampir 10 juta lah di Eropa itu paling banyak Prancis. Nih gara-gara pergerakan politik yang luar biasa ini ya, juga perkembangan di Saudi Bang Nuim. Ini kok jadi kayak kita macam garuk-garuk kepala ini ya, sementara di tengah kita memperingati ya adalah Piagam Jakarta 22 Juni lalu tentang syariah, nampaknya Indonesia pun makin Islamofobia atau macam mana, wallahu a'lam bishawab. Apa yang Bang Nuim melihat dari perjalanan post-truth atau kehidupan muslim di berbagai tempat di dunia ini Bang Nuim? Dari mana itu bikini? Silakan. Di antara sesama muslim itu ada kelatahan. Latah kalau lihat orang Islamofobi, wah dia juga ingin ikutan bahwa dia lebih Islamofobi daripada yang lain. Jadi kelatahan itu ada karena tidak ada kebanggaan pada diri sendiri, kepada apa yang disebutkan sebagai keimanan diri sendiri, sebagai budaya diri sendiri. Kalau Perancis memang dia sudah sejak lama punya, kalau mau dikatakan di Indonesia barangkali sentimen terhadap Islam, karena tahu mereka itu dipermalukan oleh Aljazair, itu sangat-sangat bagi mereka itu tidak bisa dilupakan. Itu kalau kejadian-kejadian kita baca tentang sejarah Perancis dengan Aljazair itu, itu kekejaman mereka sangat luar biasa. Cuman itulah orang muslim itu barangkali pelupa atau memang sengaja tidak mau mengingat-ingat ya. Tapi Perancis itu tidak mau melupakan bahwa mereka itu pernah terhina, betul-betul terhina. Dan mereka ingat kan, beberapa waktu yang lalu mereka mengatakan tidak boleh menggunakan lambang-lambang keagamaan. Jadi dia seakan-akan bukan hanya ditujukan kepada satu agama, tetapi semua agama. Tidak boleh menunjukkan itu dan sebagainya. Dan kami adalah sebuah negara yang sekuler dan lainnya. Jadi egalite, fraternity dan sebagainya itu yang mereka katakan. Tapi itu sebenarnya persoalan kecil. Tidak begitu perlu ditanggapi. Karena biar bagaimanapun, kenyataannya adalah di Eropa paling banyak umat muslim itu ya di Prancis. Ya ini satu hal yang bagi mereka susah sekali. Bagaimana mereka akan melakukan sesuatu karena mereka memiliki begitu banyak muslim. Dan kita melihat kalau hari Jumat itu orang salat itu sampai ke jalan-jalan di kaki lima dan lain sebagainya. Padahal mereka itu selalu menganjurkan ya. Emmanuel Macron sendiri pernah mengatakan Islam ini perlu direformasi. Jadi orang-orang seperti Syadi Hamid dalam bukunya Islamic Exceptionalism, Syadi Hamid ini dari Brookings Institute di Amerika, dia mengatakan apanya yang mau direformasi? Apanya yang mau direformasi? Dia mengatakan itu pertanyaan yang sangat luar biasa. Bahwa oleh seorang yang bekerja sebagai seorang peneliti senior di Brookings Institute, lembaga Brookings yang sangat terkenal di Amerika Serikat, dia menanyakan tanpa kali-kali apanya yang mau direformasi? Kalian mau reformasi ya? Bahwa terjadi reformasi oleh Martin Luther di Jerman di abad ke-16 itu dimungkinkan katanya karena adanya khilafah Utsmaniyah pada waktu itu yang bisa melindungi dan lain sebagainya. Kalau tidak mungkin terjadi reformasi itu. Tapi kalau Islam katanya apanya yang mau direformasi? Nah, ini yang tidak disadari. Dan satu hal lagi yang tidak mereka sadari juga, bahwa mereka bisa dengan seenaknya memfitnah, mencaci, mengata-ngatai, menghina, merendahkan Islam. Sedangkan umat Islam dilarang oleh agamanya. Jadi agama kita melarang kita menjelek-jelekkan agama orang lain. Bahwa mereka mau itu, ya itulah anjing menggonggong kafilah lalu. Itu kata pepatah Turki, anjing menggonggong kafilah lalu. Biarkan sajalah mereka. Di Saudi terjadi itu dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Karena Muhammad bin Salman ini begitu seakan-akan ingin sekali, ingin masuk ke kancah internasional. Apalagi setelah terjadi dengan Khashoggi. Itu mereka ingin untuk menunjukkan kepada umat manusia bahwa kami ini sudah berubah dan lain sebagainya, bahwa kami ini punya kebebasan dan lain sebagainya. Kebebasan apa? Di mana kita? Ada di tempat di mana perkataan khilafah saja bisa menimbulkan
masalah. Bahkan di negara Muslim sendiri, khilafah, perkataan khilafah itu bisa menimbulkan masalah. Jadi kebebasan apa yang mau diperjuangkan? Ini aneh bin ajaib saja. Ya, emang luar biasa ini. Bang Lim di Sydney ini nggak pada masalah COVID kan cukup tinggi nih apa di sana? Di sini hampir Jadi 1000. COVID ini sudah begini tenggelam timbul. Oh begitu. Berita hari ini mengatakan bahwa misalnya di negara bagian Australia Selatan itu jumlah yang menderita COVID itu sudah makin banyak, tapi tidak lagi dihiraukan karena dianggap itu sebagai macam influenza saja, macam pilek saja, macam demam saja. Pada akhirnya akan berlalu juga. Tapi yang menarik adalah bahwa di Sydney ini hari ini diberitakan tentang ancaman bahaya. Nah ini perlu diperhatikan. Kalau di Indonesia ada ancaman bahaya terhadap penyakit, terhadap sapi dan lain sebagainya karena penyakit mulut dan kuku. Nah di Sydney ini ancaman bahaya itu terhadap, percaya atau tidak, lebah. Lebah yang menghasilkan madu. Nah ini ceritanya menarik sekali, Bung Ihsan. Karena apa? Karena Amerika itu di bagian barat itu pernah pada waktu itu hampir habis lebahnya. Sehingga banyak perkebunan-perkebunan yang menjadi andalan ya untuk menghasilkan buah-buahan, kacang-kacangan dan sebagainya itu terancam. Karena tidak adanya lagi lebah yang bisa mengawinkan, menyuburkan pohon-pohon itu. Maka mereka membeli lebah dari Australia. Nah sekarang Australia katanya, terutama di daerah tempat saya sekarang ini berada di Sydney, itu ada bahaya varroa, penyakit yang bisa mematikan lebah. Nah kita mengetahui, kalau lebah sampai punah, itu dikatakan umat manusia paling-paling bisa bertahan hidup hanya 3 tahun. Habis itu tidak ada makanan, kita akan mati semua. Ini menarik sekali. Karena Universitas Nasional Australia beberapa tahun yang lalu menugaskan 3 orang ilmuwannya untuk meneliti lebah. Setelah mereka 2 tahun melakukan penelitian terhadap lebah, mereka menyimpulkan bahwa sesungguhnya lebah itu adalah kaum intelek di dunia haiwani. Nah, kita kan tidak perlu heran. Tidak perlu heran. Kenapa kita tidak perlu heran? Itu ada tulisan Iqbal dari India. Iqbal itu bicara mengenai lebah bagus sekali. Tapi sederhana saja. Kalau kita membuka surat An-Nahl, yaitu surat lebah dalam Al-Quranul Karim, ada satu ayat yang bermula dengan kata-kata wa auha rabbuka ilan nahl. Sesungguhnya Tuhan kamu telah memberikan wahyi. Kata Iqbal bukan wahyi, tapi mengajari. Ya apalah. Wa auha rabbuka ilan nahl. Sesungguhnya Allah telah memberikan wahyi kepada lebah. Sehingga lebah itu bisa menjadi kaum intelektual di dunia haiwani. Coba bayangkan itu. Dari mana ini Muhammad SAW yang buta huruf ini kok bisa tahu? Bukan beliau. Beliau hanya menerima, lagi meneruskan. Wa auha rabbuka ilan nahl. Jadi mereka yang suka ngejek kita kadrun itu. Coba perhatikan. Kata Universitas Nasional Australia, bahwa setelah melakukan penelitian selama 2 tahun, 3 orang ilmuwan ditugaskan. Dari Cina, dari India, dari Australia. Disimpulkan sesungguhnya lebah adalah kaum intelek di dunia haiwani. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu, mengajari wa auha rabbuka ilan nahl. Tuhan kamu telah memberikan wahyu kepada lebah. Luar biasa kan? Ya, luar biasa. Ya memang lebah dan produksinya madu ini banyak manfaatnya. Wah, banyak kali lah gitu ya. Sampai Australia pun sangat melindungi ini kan industri madunya ini sedemikian rupa. Bukan begitu Bang Mim? Itu dia memang. Karena ya itu adalah minuman atau makanan yang sangat berkhasiat dan lain sebagainya. Tapi menariknya itu adalah kenapa ada tahu-tahu ya sebelumnya orang barangkali menganggap ya udah begitu saja. Tapi setelah adanya hasil penelitian itu, kemudian kita wah luar biasa. Tapi kita tidak merujuk kepada Al-Quranul Karim. Jadi ini masalahnya di situ saja. Karena ya mungkin kita barangkali sudah teryakinkan sebagian di antara kita bahwa Islam itu hanya untuk akhirat. Padahal kan tidak. Ya yaitu dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina. Jadi ini barangkali membuat orang banyak tidak begitu memperhatikan. Jadi ini yang disayangkan oleh banyak orang-orang di misalnya di Kanada di mana itu mereka mengatakan ini umat Islam ini ketinggalan betul. Begitu banyak yang bisa digali dari Al-Qur'an dan disampaikan kepada umat manusia,
Tapi mereka tetap bicara bagaimana cara wudhu. Bukan tidak perlu. Cuma sekarang ini ada seorang arsitek di Sydney ini, dia diminta untuk merancang sebuah masjid yang bagus sekali di sini. Dia bukan Muslim. Tapi di situ dia sampai kepada kesimpulan ketika dia harus membuat tempat wudhu dan lain sebagainya. Dan dia mengatakan, oh ternyata umat Islam ini, kalau umat Kristen katanya dibaptis hanya sekali dalam hidup. Umat Islam ini saban hari minimal 5 kali membaptis dirinya, mempermandikan dirinya dalam bentuk wudhu. Itu dianggap sebagai suatu bentuk mempermandikan diri sendiri. Jadi ada hal-hal yang kita kadang-kadang ya kita anggap tidak penting, padahal bagi orang luar, orang yang tidak mengerti itu adalah sesuatu yang sangat penting yang bisa membuat mereka heran, seperti yang disebutkan lembah tadi. Wa harabuka ilan nahal itu ya. Kok luar biasa ya. Dari mana itu kok tahu ini kira-kira 15 abad yang lalu. Padahal baru-baru ini saja diketahui oleh umat manusia bahwa sesungguhnya lebah itu adalah kaum intelek di dunia haiwani. Padahal Islam sudah mengatakan wa auharabuka ilan nahal. Masya Allah. Bang Nuim, ini jalan-jalan ke Sydney ini ada kuliner nggak? Mungkin di sana ada tukang bakso gitu, bro. Karena urusan tukang bakso ini lagi ramai di sini, Bang Nuim ini. Tapi tentu keren tukang bakso di sana. Gimana Bang Nuim ini urusan tukang bakso ini? Australia ini mengekspor jerawan ke Indonesia dengan nilai puluhan juta dolar setahun itu untuk keperluan pembuat bakso. Pernah ada suatu penelitian yang mengatakan di Indonesia itu mungkin ada antara 3.000 sampai 5.000 orang yang menjual bakso. Dan bakso itu dibuat dari daging, kemudian dicampur dengan jerawan supaya dia bisa kalau diremes-remes gitu jadi bulat-bulat yang nggak pecah, nggak hancur. Nah, ini masalahnya begini. Apakah seorang gubernur yang diketahui misalnya, seorang gubernur yang diketahui pernah menerima suap, katakanlah misalnya suap barangkali apa ya, suap EKTP. Mungkin ada gubernur yang diketahui atau dicurigai atau diduga pernah menerima suap EKTP, apakah dia lebih mulia atau dari seorang penjual bakso? Tentu penjual bakso lebih, kalau kita secara jujur, secara muslim, kita akan mengatakan seorang penjual bakso itu luar biasa. Karena apa? Dia mencari rezeki dengan sangat halal. Dia jualan, beli. Tidak ada paksaan, dia beli. Nah, kalau korupsi itu kan artinya dia merampok harta orang lain, kemungkinan harta orang miskin. Kita tahu itu kasus EKTP itu banyak yang terlibat, berapa triliun itu. Hanya satu orang yang masuk di penjara, padahal kita mengetahui ada beberapa orang yang ikut tapi bebas, mereka tidak. Tapi sekarang ini bahkan hebat, ya mungkin pula nanti jadi presiden atau apalah kira-kira begitu. Nah, jadi disinilah Islam itu mengatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'il lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling hebat, yang paling mulia itu adalah orang yang takwanya, bukan orang yang kaya. Nggak tentu dari mana, cenderung kita nggak tahu kekayaan dari mana. Dulu tinggal misalnya di luar pusat kota atau bisa pindah ke daerah mewah gitu, tak tahu dari mana uangnya, itu perlu dipertanyakan, kalau perlu dibuktikan, perlu diperiksa barangkali. Itu tidaklah semulia seperti yang berdiri di panas terik di pinggir jalan, berjualan dengan suka sama suka, yang beli suka, yang jual suka. Tidak ada paksaan, tidak ada ini, itu dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan tukang bakso itu, walah luar biasa, itu tukang sampah yang nyapu jalan itu, wah itu luar biasa, itu akakum. Yang penting itu takwanya besar, karena segala yang dilakukan itu demi takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, untuk takwa. Jadi kita nggak boleh menganggap bahwa dia hanya jual bakso lalu dia nggak bisa. Makanya katanya demokrasi. Demokrasi itu kan seorang misalnya almarhum B.J. Habibie yang kepintarannya tidak lagi diragukan oleh umat manusia, sama dengan seorang yang jual bakso, karena atqakum itu karena takwanya. Disinilah ajaran Islam ini kadang-kadang nggak dilihat ke sana sih, jadi susah. Orang yang kaya raya tapi kita tidak tahu juntrungan dari mana ya, macam itu Bang Nuim Samsul Nur Salim sekarang sudah bebas tuh, dibanding tukang bakso mungkin lebih mulia tukang bakso ya. Allah alam bisawab. Ya, dia dapat surat keterangan lunas. Kita tahu, saya tahu latar belakangnya, tahu perjalanannya, tahu segala-galanya. Nah itu kan tidak bisa diterima. Islam tidak akan menerima itu. Oh itu tidak ada, itu tidak mulia.
Inna akramakum indallahi atqakum. Karena takwa yang besar. Karena apa? Takwa itu dia mesti jujur. Itu nomor satu. Itu jujur. Kalau tidak tentu dari mana uangnya dulu tinggal misalnya entah di pasar minggu, sekarang bisa mampu misalnya tinggal di Menteng. Dari mana ini uangnya ini? Oh mungkin menang lotre ya, kita nggak tahu. Mungkin menang lotre atau barangkali dia ke Singapura masuk ke kasino, menang di kasino. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Bang Noem, hari ini Pak Jokowi pergi ke Uni Emirat Arab, ke Jerman G7, nanti katanya mau ke Kiev juga, ke Rusia gitu. Sementara hari ini pula Kiev diroket oleh Rusia. Orang bilang katanya akan hancur blaur ini Rusia ekonominya. Tapi yang saya lihat malah Amerika sekarang yang uring-uringan. Hatta pempes susah sekarang dicari di sana. Saya dengar begitu ya, tumpon wanita itu. Apa yang Bang Noem lihat dari permainan sandiwara dunia yang sedang berlangsung ini, Bang Noem? Itulah dia. Dengan begitu saja bisa kacau balau. Kacau balau. Dengan sedikit begitu saja sudah kacau balau. Apalagi kalau memang terjadi nanti di mana-mana bencana alam dan lain sebagainya. Itu menunjukkan betapa lemahnya kita sebagai manusia dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Mengirimkan manusia 12 orang yang sudah dikirimkan oleh Amerika ke bulan dan kembali ke bumi. Dengan ini baru lagi meluncurkan roket. Kemarin diluncurkan dari Australia Utara, itu roket dan sebagainya. Tapi dengan keadaan seperti ini jadi kacau balau. Dan sekarang ini juga Amerika menghadapi suatu goncangan. Di samping inflasinya yang sudah sangat tinggi dan kemungkinan akan menjadi lebih tinggi lagi dengan resesi dan lain sebagainya. Juga sekarang ini Mahkamah Agungnya yang terdiri dari 9 orang hakim agung itu telah melarang, ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa di Amerika, melarang dilakukan pengguguran kandungan. Apapun alasannya tidak diterima. Kalau dulu katanya mungkin karena diperkosa, mungkin karena tidak diperbolehkan lagi. Ini sekarang kacau, di mana-mana terjadi pergerakan yang ini katanya ada nasihat katanya untuk Pak Jokowi sampaikan nanti kepada Vladimirovich, itu nama lengkapnya itu. Kalau orang Rusia itu tidak pernah nama aslinya, orang Rusia itu tidak pernah bilang Putin. Vladimirovich, misalnya Gorbachev itu mereka mengatakan Mikhail Sergeyevich, bukan Gorbachevnya, jadi nggak apa-apa lah. Nah, ada yang mengatakan, nanti kalau Pak Jokowi jumpa Putin harus bilang ini, antara lain hak asasi manusia. Mudah-mudahan saja Putin tidak pernah baca tentang peristiwa 7 Desember tahun 2021 di kilometer 50. Kalau di situ nanti dia bilang, alah, Anda uruslah dulu itu yang sana itu. Itu ada 5-6 orang. Ini uruslah. Jadi kita hati-hatilah dalam memberi nasihat dan sebagainya. Tapi Amerika memang ya, ini disebabkan kenaikan. Ini seperti peristiwa tahun 1974 kalau tidak salah. Nah, ini menariknya. Tahun 74 itu kan harga minyak gila-gilaan. Tapi kalau dibanding dengan sekarang ini nggak ada artinya waktu itu. Dan waktu itu kalau saya tidak salah, Pertamina itu menanggung ketekoran berapa? 10-12 juta. 12 miliar dolar. Ya, tapi kan juga tidak ada pertanggungjawabannya. Ya udahlah, dilupakan, kita ikhlaskan saja, begitulah kira-kira di kita. Jadi ketika nanti diharapkan bahwa presiden kasih nasihat sana sini, harus hati-hati. Jangan nanti kata orang kita menepu air di dulang seperti kebuka sendiri, kata orang lihat. Beresinlah dulu hak asasi manusia itu bagaimana itu katanya. Peristiwa kilometer 50 itu, jangan saudara mau nasihati saya, sama saja jiwa manusia itu. Ya, man qatala nafs bi ghairi nafsin, barang siapa menghilangkan satu nyawa itu sama saja dia seperti menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Jadi tidak menjadi persoalan. Apakah itu nyawa orang Indonesia, nyawa orang Ukraina, tidak menjadi persoalan. Dalam ayat ini Allah hanya mengatakan nyawa manusia, man qatala nafs. Ya, luar biasa. Di Amerika juga kita lihat dulu, saya pernah pergi ke Yaman, orang bawa senjata itu di berbagai tempat itu biasa. Sekarang akan terjadi di Amerika. Di sana waktu orang bawa senjata tidak ada masalah. Tapi beledar-beledur di Amerika kan sudah hampir 200 orang lebih sampai bulan ini saja. Nah, bagaimana Bang Noem melihat ini? Apakah kebebasan atau lobby dari NRA ini yang luar biasa gitu, Bang? Nah, inilah. Ini kan dia katakan, ini disebabkan oleh undang-undang dasar. Nah, inilah kuatnya undang-undang dasar itu tidak sembarangan mereka ubah. Jadi amandemen kedua itu mengatakan the right to bear arms, hak untuk memiliki senjata. Ini yang celakanya luar biasa. Umur 18, seperti yang terjadi di Uvalde, di Texas, itu umur 18 dia sudah bisa beli senjata, beli peluru, beli segala macam. Mungkin dia belum boleh beli minuman alkohol, tapi dia sudah boleh beli senjata.
Ini kan sesuatu yang aneh bin ajaib. Bahwa senjata itu kemudian dikatakan bukan senjata yang membunuh. Siapa? Manusia yang membunuh. Karena kalau katanya senjata yang membunuh itu sama saja dengan mobil yang nabrak orang lagi, orang yang tewas. Kalau itu dilarang mobil. Nah ini logikanya kan tidak masuk di akal sebenarnya. Kan senjata itu dengan begitu mudah bisa dibawa. Kalau mobil kan besar, mesti orang itu ya resminya punya SIM, punya lain sebagainya. Nah di Amerika ini mempertahankan hak untuk memiliki senjata, the right to bear arms. Jadi di dalam amandemen Undang-Undang Dasar Amerika atau amandemen kedua itu ini yang sangat dipegang teguh. Mereka mengatakan tidak bisa karena ini ada di dalam Undang-Undang Dasar. Kalau demikian ubah dulu Undang-Undang Dasar, dan untuk mengubah Undang-Undang Dasar itu tidak bisa dalam sekejap mata dengan seenaknya. Tidak bisa semudah itu. Karena memang Undang-Undang Dasar Amerika itu sudah diamendir kira-kira hampir 30 kali. Ada 30 amandemen terhadap Undang-Undang Dasar di Amerika. Nah, jadi kalau sekarang ini dikatakan, oh saya berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar. Dan ya, di sini Undang-Undang Dasar itu berlaku. Jadi kalau sekiranya lah seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa dan lain sebagainya. Kemudian di situ disebutkan boleh berserikat, boleh berkumpul dan lain sebagainya. Itu harus dipatuhi oleh semuanya. Ini yang menjadi masalah sekarang ini. Maka terjadilah penembakan-penembakan seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Dan bukan hanya di Amerika. Bukan hanya di Amerika. Salah satu negara di Skandinavia yang kita anggap paling hebat itu Swedia. Itu juga mengalami hal yang sama sekarang. Boleh dikatakan sudah banyak yang mati di Swedia sekarang ini. Ini karena senjata. Senjata yang juga boleh dimiliki oleh orang-orang biasa dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat di Norwegia juga terjadi hal-hal yang sama. Misalnya baru-baru ini mau diadakan parade besar-besaran untuk LGBT dan sebagainya. Itu terjadi penembakan. Jadi ini sudah karena terjadi di Amerika, maka biasanya akan ada pengikut. Ya, itu saya katakan. Kenapa Amerika begitu tergila-gila dengan senjata? Saya katakan coba lihat. Di dalam budaya Amerika itu lihat sejarahnya. Kalau cowboy itu mungkin waktu kita berjuang untuk membebaskan Republik Indonesia dengan Allahu Akbar ya. Bambu runcing katanya tahun 45 menghadapi Belanda dan lain sebagainya. Kita melihat satu orang bawa satu senapan. Kalau di Amerika lihat itu cowboy pakai 2 pistol kiri kanan, ada lagi senapang di sisi kudanya dan lain sebagainya. Jadi mereka itu tergila-gila dengan senjata memang. Itu sudah begitulah. Jadi dia menunjukkan dan memang Amerika itu dikatakan misalnya oleh Jerman waktu Nazi melakukan keonaran di Eropa. Mereka ditegur oleh Amerika. Mereka bilang, kamu jangan enak-enak aja negur kami. Kamu kalian lakukan apa terhadap bumi putra Indian? Ketika orang-orang Amerika mencoba untuk menasehati Israel, janganlah begitu kejam terhadap Palestina. Ya, orang-orang garis kanan di Israel mengatakanlah, lo bagaimana? Orang Indian itu lo habisin katanya seenaknya. Nah, itulah dia. Jadi tidak bisa kita, kalau kita sendiri belum bersih, misalnya mau bicara mengenai soal hak asasi manusia, kita janganlah nasihati orang lain. Walaupun memang Rasulullah SAW mengatakan, hanya sekadar karena kamu belum berhenti berbuat kejahatan, tidak berarti bahwa kamu tidak bisa menasihati orang lain agar berbuat kebaikan. Jadi paling tidak adalah di situ ajaran Rasul mengenai hal seperti itu. Tapi kalau Amerika, memang mereka sudah ketagihan. Makanya selalu dikatakan Amerika is addicted to war. Amerika itu sudah kecanduan perang. Oleh sebab itulah presiden mereka Dwight Eisenhower, seorang jenderal bintang 4 yang dikatakan telah merencanakan pendaratan sekutu di Normandy untuk mengalahkan Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Itu mengatakan hati-hati kalian terhadap apa yang akan terjadi di Amerika, yaitu military industrial complex, kerjasama antara industri dengan pihak militer untuk rancang, membuat dan lain sebagainya senjata. Jadi Amerika itu lihat aja, kalau koboi-koboi itu 2 senjatanya, tambah lagi 1 senapan Winchester biasanya di sisi kudanya. Nah itulah saking hebatnya. Begitulah mereka itu mengglorifikasi, mengagung-agungkan senjata itu.
Jadi kita tidak perlu terlalu heran barangkali melihat apa yang kejadian di sana. Tapi itulah dia. Akhirnya apa yang terjadi? Senjata makan tuan. Ini dia senjata makan tuan. Sebagaimana di Ukraina kan perundingan terakhir di Turki itu sudah mengarah kepada sebuah penyelesaian masalah. Nampaknya Amerika tidak senang dan dikirim lagi lah senjata seabrek-abrek di sana untuk menguras energi Rusia. Akhirnya Ukraina yang harusnya belajar dari Indonesia masalah politik bebas aktif di tengah buffer state malah aur-auran sampai sekarang. Gimana Bang Lim melihatnya ini Bang? Iya. Ya itu bagi Amerika penting kan. Jadi secara proksi, artinya tidak langsung, tapi dia menggunakan orang lain. Kamu coba senjata ini, coba senjata ini, coba senjata ini. Itu sudah terjadi sudah sejak lama. Sudah sejak lama. Jadi senjata itu digunakan, mereka perhatikan, mereka pantau semua itu. Oh, di senjata ini. Jadi kesempatan. Karena kalau hanya latihan biasa saja tidak akan jadi apa-apa. Tapi dalam peperangan itu bagi mereka penting. Misalnya dengan tenggelamnya kapal Rusia itu di Laut Hitam, wah itu mereka bangga. Wah ini senjata ini bagus. Jadi seharusnya kan dicoba untuk mendamaikan, bukan menggalakkan. Ini saya tidak membela Putin sama sekali dalam hal ini. Tapi banyak orang sekarang ini yang mulai menulis mengatakan mungkin Barat dalam hal ini Amerika dan NATO mungkin barangkali mereka juga perlu seperti bercermin diri, perlu mawas diri, introspeksi dan lain sebagainya. Apakah mereka ikut juga sebagai pencetus, sebagai penyebab terjadinya apa yang sekarang ini terjadi? Karena selalu dikatakan kalau Anda sebagai tetangga saya, Anda main api, saya berhak untuk mengatakan, Bung, hati-hati deh. Nanti kalau terbakar bukan rumah kamu saja, rumah saya juga ikut terbakar. Ya begitu kira-kira. Jadi Amerika seperti dikatakan sudah menghabiskan lebih banyak uang untuk dikirimkan kepada Ukraina daripada dia menghabiskan uang untuk keperluan iklim kita ini. Ini kan aneh. Kenapa mesti digalakkan bukan didamaikan? Karena selalu dikatakan oleh Amerika sendiri, Benjamin Franklin, belum pernah ada peperangan yang bagus dan perdamaian yang jelek. Cuman seperti itulah yang terjadi sekarang ini, dikatakan oleh Erasmus, seorang filosof Belanda, Dolce Bellum in expertise. Terang itu manis bagi yang tidak memahaminya. Nah ini yang duduk-duduk di istana masing-masing, di gedung putih, tidak mengetahui ya kayak apa peperangan itu. Jadi bagi mereka seakan-akan peperangan itu manisnya luar biasa. Luar biasa ini bincang kita pagi ini. Bang Lim membumi kepada Indonesia, Bang Lim. Ini kita lagi musim menjodoh-jodohkan mencari pemimpin di mana di 2024 ini ramai kali ini bangsa terbelah ini mudah-mudahan merekatlah semuanya. Tapi apakah Bang Lim bisa balik ke belakang sedikit ketika pemimpin sekelas Agus Salim misalnya, pemimpin itu menderita. Kalau sekarang tuh memimpin itu harus tajir karena modalnya gede. Bagaimana Bang Lim lihat? Ya, tidak bisa. Kita melihat Muhammad Nasir, Allah yarham. Itu luar biasa. Keluar dari istana, boncengan naik sepeda. Karena apa? Karena perjuangan mereka itu ikhlas. Betul-betul ikhlas. Lillahi ta'ala. Tidak ada keinginan untuk memperkaya. Tidak ada sama sekali. Itu yang penting sekali. Saya ingatkan. Setelah pemilihan yang paling demokratis. Itu tidak bisa dipungkiri. Pemilihan paling demokratis di Republik Indonesia. 1955. Ketika itu kampanyenya itu lucu sekali. Meminjam musik dari sebuah film Italia kalau saya tidak salah. Bunyinya Bintang Bulan Masyumi Balu Arit PKI. Itu terpilihlah sebagai Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Adiknya Pangeran Harahap, kawan saya sekolah di Medan. Orang Medan. Dan dia cerita, wah bang aku katanya gawat kali. Kenapa susah? Dia mau dilantik nggak punya jas. Dilantik jadi Perdana Menteri oleh Soekarno, nggak punya jas. Naik sepeda ke sana kemari mau coba pinjamnya. Ke sana kebesaran jasnya, yang ini kekecilan, kesempitan jas. Nah, itu dia. Itu dia ukuran orang-orangnya. Jadi seorang seperti Haji Agus Salim, memang kalau Muhammad Rum, itu semuanya orang-orang yang memang ya pokoknya parlente lah kita lihat ya. Tetapi kalau cobalah lihat orang seperti Haji Agus Salim, orang seperti bahkan kalau kita melihat Syahrir, orang seperti Muhammad Nasir itu, ya Allah, saya sempatlah melihat beliau almarhum di rumah sakit waktu itu. Dia sudah sakit
Saya datang menjenguk dan kita bercerita dan macam-macam. Karena dulu saya sering menulis untuk majalah Hamka itu, yaitu Panji Masyarakat dan sebagainya. Jadi mereka itu tidak betul-betul cobalah Hatta itu. Muhammad Hatta. Allah yarhamu. Allah yarhamu. Kan masalah. Waktu beliau wafat, beliau tidak mau dikubur di Taman Makam Pahlawan. Beliau mau dikubur di Taman Makam biasa. Kemudian Adam Malik sebagai waktu itu wakil presiden barangkali. Waktu dalam sambutannya mengatakan dia barangkali tidak ingin bertetangga dengan banyak koruptor. Begitu. Nah, itu yang dikatakan oleh Adam Malik pada waktu itu. Saya ingat. Kenapa Muhammad Hatta? Muhammad Hatta itu kepingin punya sepatu Bali buatan Swiss. Kepinginnya bukan main punya sepatu. Sampai akhir hayatnya yang ada itu hanya reklame sepatu itu yang ditemukan orang di perpustakaannya. Tidak sampai dia bisa membeli sepatu Bali. Wakil Presiden Republik Indonesia. Proklamator. Namanya Muhammad Hatta. Nah, itu ukuran orang-orang yang mengabdi ikhlas lillahi ta'ala. Bukan untuk mencari uang. Itu yang paling penting. Jadi kalau sekarang ini kadang-kadang kita heran lihat, waduh sebentarnya bisa jadi punya uang sampai 80 miliar untuk ditanam ke sana, ditanam ke sini. Bahwa itu kita juga, ya kalau mau iri hati, ya iri hati. Tapi untuk apa? Untuk iri hati seperti itu. Gitu. Jadi itulah. Kita bandingkan seperti yang dikatakan Burhanuddin Harahap itu. Naik sepeda kemana-mana mau pinjam jas. Ada yang kebesaran, ada kesempitan dan lain sebagainya. Perdana Menteri Republik Indonesia. Tidak punya jas. Luar biasa ya. Mudah-mudahan ada masyarakat yang berharap ada pemimpin. Saya rasa masih ada sekarang. Cuman enggak bisa ada. tampil saja gitu. Ada, cuman ada ya. Ya itu dia. Karena mereka juga barangkali tidak mau. Nanti kalau menonjolkan diri dicela macam-macam. Malumlah kita kan tukang bakso aja dicela. Macam mana apalagi tukang bakso dicela. Apalagi orang ini. Barangkali kalau jujur itu dianggap makin bodoh. Mungkin di Indonesia dianggap, wah ini bodoh, jujur ada kesempatan kok enggak. Nah itu. Padahal tidak harus begitu. Kita harus betul-betul berpegang teguh lillahi ta'ala betul-betul. Sudah pasti nggak akan dibawa mati. Itu kan sebagai bukti yang seperti kita contoh lah lihat orang yang dikubur nggak dibawa mati semuanya. Untuk sementara hidup juga tidak dimanfaatkan. Karena apa? Dia agak segan juga barangkali. Nanti orang lihat baju kok banyak kali uangnya dari mana ini. Orang bertanya-tanya. Itu celakanya sekarang ini. Orang yang barangkali jujur pun dia apa? Ini dari mana duitnya ini kok banyak kali. Masya Allah. Bang Noim terakhir ini nasihat buat pendengar kita di zaman post-truth ini sekarang memang luar biasa. Kejujuran ini menjadi perjuangan tersendiri. Apa yang Bang Noim bisa ingatkan di berapa hari lagi di 27, 13 hari menjelang Idul Korban, sebuah momentum yang sebentar lagi kita hadapi. Silakan Bang Noim. Ya, kita itu tidak berlebihan. Dalam segala yang kita lakukan itu kita harus berpada-pada, tidak terlalu berlebihan. Itu penting sekali. Karena kalau kita sudah berlebihan, ya itu tadi kita ngomong-ngomong bahwa dalam Islam itu dikatakan nanti kalau sudah berlebihan itu jadi mubazir. Mubazir itu menjadi sahabat, menjadi saudara syaitan dan lain sebagainya. Itu yang harus kita, karena biar bagaimanapun kita tuh hanya pakai kemeja satu. Kalau pakai 2-3 kemeja kesempitan, apalagi di Jakarta panas dan sebagainya. Jadi yang berlebih-lebihan seperti itu untuk apa? Ya, dan tidak menghina orang lain. Kita tidak mau menghina orang lain. Jangan dihina karena pekerjaan. Selagi dia melakukan itu dengan jujur, maka dia adalah orang yang sangat terhormat, yang sangat mulia, biarpun dia tukang sapu jalan, biarpun dia tukang jual bakso. Jadi janganlah dihina. Dan kemudian ingin dibela karena Gubernur Jakarta kemudian mengundang tukang bakso itu dari Sekretaris Umum PDIP jadi marah-marah bilang wah Anies begitu. Nah orang berbuat baik itulah jadi negeri itu sudah kalang kabut. Orang berbuat baik mengundang tukang bakso itu dicela. Kalau dia mengundang orang yang korupsi barangkali tidak dicela. Jadi kita harus jujur karena kejujuran dan keadilan itu sangat luar biasa. Islam mengatakan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah menyuruh kamu berbuat adil, nomor satu, baru berbuat baik. Bukan suruh berbuat baik dulu, enggak. Berbuat adil, karena berbuat adil itu bisa berbuat adil kepada musuh. Sedangkan berbuat baik itu biasanya kita pilih-pilih. Berbuat adil bahkan kepada musuh. Itulah dia saudara-saudara ajaran Islam itu. Innallaha ya'muru bil 'adli
wal ihsan. Allah menyuruh kita berbuat adil dan berbuat baik. Nomor 2, adil dulu, baru baik. Mudah-mudahan itu bisa ditegakkan, insya Allah. Amin. Terima kasih Bang Nuim Hayat. Selamat berkeliling kota Sydney. Mungkin mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.